Sejarah mencatat bahwa aspirasi ini bukanlah hal baru, melainkan perjuangan panjang masyarakat Wija atau Luwu untuk mendapatkan pemerataan pembangunan yang lebih cepat melalui status provinsi baru. Namun, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten menunjukkan sikap yang sangat hati-hati dan cenderung enggan memberikan restu pemekaran. Sikap ini bukan sekedar persoalan birokrasi, melainkan didasari oleh perhitungan matang mengenai posisi Luwu Raya sebagai pilar penyangga utama kekuatan ekonomi dan identitas Sulawesi Selatan. Oke, alasan pertama yang paling krusial adalah peran Luwu Raya sebagai magnet investasi terbesar. Hingga Februari 2026, Kabupaten Luwu Timur dan Luwu tetap kokoh di jajaran 3 besar penyumbang realisasi investasi tertinggi di Sulawesi Selatan. Kehadiran industri pertambangan skala besar menjadikan wilayah ini sebagai anak emas dalam laporan capaian ekonomi provinsi ke tingkat nasional. Yang kedua, terkait dengan ketergantungan fiskal dari sektor nikel. Luwu Timur yang dikenal sebagai bumi Batara Guru merupakan rumah bagi cadangan nikel terbesar yang dikelola oleh perusahaan multinasional seperti PT Pale. Pendapatan negara dan daerah yang dihasilkan dari royalti, pajak, hingga bagi hasil pertambangan menjadi nyawa bagi kas daerah Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Luwu Raya adalah penyumbang pajak air permukaan atau PAP yang sangat signifikan bagi pendapatan asli daerah. Aktivitas industri besar di sana memerlukan penggunaan air permukaan dalam jumlah yang masif, di mana pajaknya masuk langsung ke kantong Pemprov Sulawesi Selatan. Kehilangan Luwu Raya berarti kehilangan aliran dana segar senilai jutaan dolar Amerika Serikat yang selama ini digunakan untuk membiayai operasional provinsi. Alasan yang keempat, wilayah ini merupakan lumbung pangan dan komoditas ekspor. Luwu Utara dan Luwu Timur bukan hanya penghasil padi nasional, tetapi juga pusat perkebunan kakao dan kelapa sawit utama. Tanpa kontribusi sektor agraris dari Luwu Raya, profil ekonomi Sulawesi Selatan sebagai eksportir komoditas unggulan di pasar global akan merosot tajam. Alasan kelima, menyangkut stabilitas makroekonomi. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita di wilayah Luwu Raya, terutama Luwu Timur, yang mencapai 54 juta lebih, jauh melampaui rata-rata daerah di Sulawesi Selatan. Melepas wilayah ini akan secara otomatis menurunkan angka rata-rata kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan secara statistik di mata pusat. Yang keenam, adanya hambatan administrasi legal terkait jumlah daerah bawahan. Berdasarkan undang-undang, sebuah provinsi baru memerlukan minimal 5 kabupaten atau kota. Saat ini, Luwu Raya baru memiliki 4, yaitu Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo. Pemprov Sulsel seringkali menggunakan celah ini sebagai alasan logis bahwa syarat formal pemekaran memang belum terpenuhi sepenuhnya. Nomor 7. Faktor moratorium pemerintah pusat yang masih berlaku. Pemprov Sulsel menekankan bahwa kebijakan pembatasan daerah otonom baru atau DOB adalah ketetapan nasional untuk menjaga beban APBN. Dengan berlindung di balik kebijakan pusat ini, pemerintah provinsi dapat menunda desakan pemekaran sambil tetap menjaga keutuhan wilayah administratifnya. Alasan ke-8 adalah strategi pemertaan melalui alokasi anggaran. Sadar akan besarnya desakan pemekaran, Pemprov Sulsel merespon dengan mengucurkan dana fantastis pada APBD 2025-2026. Dialokasikan dana lebih dari 1 triliun khusus untuk infrastruktur dan layanan dasar di Luwu Raya, guna membuktikan bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun tanpa pemekaran. Ya begitulah. Nomor 9. Pembangunan akses jalan terisolasi seperti di wilayah Seko dan Rampi terus digenjot melalui skema tahun jamak. Pemprov ingin menunjukkan bahwa kendala geografis yang selama ini menjadi alasan warga ingin merdeka secara administratif sedang diatasi secara bertahap melalui dukungan finansial dari provinsi induk. Alasan ke-10, Luwu Raya memiliki nilai sejarah dan budaya yang tak terpisahkan dari identitas Sulawesi Selatan. Sebagai bekas wilayah kerajaan tertua,
Melepas Luwu Raya secara emosional dianggap akan mengurangi marwah sejarah Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan etnis dan budaya yang besar di Nusantara. Alasan ke-11, kekhawatiran akan ketimpangan antar wilayah. Jika Luwu Raya yang kaya raya memisahkan diri, dikhawatirkan kabupaten-kabupaten lain di bagian selatan dan barat yang masih bergantung pada subsidi provinsi akan mengalami perlambatan pembangunan karena hilangnya sumber pendapatan dari sektor tambang utara. Alasan ke-12, pembentukan provinsi baru membutuhkan infrastruktur pemerintah yang mahal. Pemprov Sulsel berargumen bahwa daripada menghabiskan anggaran untuk membangun gedung kantor gubernur dan dinas baru di Luwu Raya, lebih baik dana tersebut digunakan langsung untuk perbaikan jalan dan jembatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Alasan ke-13, adanya potensi konflik penetapan ibu kota. Hingga Februari 2026, internal para pendukung pemekaran dikabarkan masih memperdebatkan apakah ibu kota provinsi baru nantinya berada di Palopo atau di Malili, Luwu Timur. Ketidaksiapan internal ini sering dijadikan alasan oleh provinsi bahwa rencana pemekaran belum matang secara sosial. Dan alasan ke-14, Luwu Raya merupakan wilayah strategis penghubung. Wilayah ini adalah jalur darat utama yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara. Kehilangan kontrol administratif atas jalur logistik ini akan mempersulit koordinasi transportasi dan distribusi barang lintas provinsi di masa depan. Keuntungan pertama, tentu soal pemerataan pembangunan. Selama ini, pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ada di Makassar. Jarak yang jauh membuat beberapa wilayah di Luwu Raya kadang merasa pembangunan kurang maksimal. Jadi, kalau ada provinsi sendiri, fokus pembangunan akan langsung tertuju ke wilayah Luwu Raya pastinya. Yang kedua, adalah anggaran yang lebih besar dan lebih fokus. Kalau sudah jadi provinsi, Luwu Raya akan punya APBD provinsi sendiri. Artinya, dana dari pusat akan langsung dikelola untuk kebutuhan daerah, tanpa harus dibagi dengan wilayah lain yang sangat luas. Yang ketiga, pelayanan publik akan lebih cepat dan mudah. Urusan administrasi seperti perizinan, pendidikan, dan kesehatan tak perlu lagi menunggu keputusan dari ibu kota provinsi yang jauh. Masyarakat bisa mengurus banyak hal lebih dekat dan lebih praktis. Yang keempat, lapangan pekerjaan baru akan terbuka. Saat sebuah daerah menjadi provinsi, otomatis akan dibangun kantor gubernur, DPRD provinsi, dinas-dinas baru, dan berbagai instansi lainnya. Dan itu semua butuh tenaga kerja, dan tentunya akan membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk mendaftar di sana. Yang kelima, pembangunan infrastruktur bisa lebih diprioritaskan. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara bisa lebih cepat dikembangkan karena menjadi perhatian utama pemerintah provinsi baru. Wilayah yang selama ini kurang tersentuh bisa mulai dibenahi. Keenam, sektor pendidikan bisa berkembang lebih pesat. Dengan adanya provinsi baru, peluang berdirinya universitas negeri atau sekolah unggulan akan lebih besar. Anak-anak Luwu Raya tak perlu lagi jauh-jauh ke Makassar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang ketujuh, layanan kesehatan bisa lebih ditingkatkan. Rumah sakit rujukan provinsi kemungkinan besar akan dibangun di Luwu Raya. Ini tentu sangat membantu masyarakat yang selama ini harus bepergian jauh untuk mendapatkan layanan medis yang lengkap. Yang kedelapan, potensi tambang dan sumber daya alam bisa dikelola lebih maksimal. Luwu Timur misalnya dikenal dengan tambang nikel yang besar. Jika menjadi provinsi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya ini bisa lebih fokus untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kesembilan, sektor pertanian dan perikanan bisa lebih diperhatikan. Luwu Raya punya lahan pertanian yang luas dan wilayah pesisir yang kaya akan ikan. Dengan kebijakan yang lebih fokus, hasil pertanian dan perikanan bisa ditingkatkan dan petani serta nelayan bisa lebih sejahtera. Yang ke-10, identitas dan kebanggaan daerah akan semakin kuat.
Luwu punya sejarah panjang sebagai kerajaan yang besar. Jika menjadi provinsi, nama dan sejarah Luwu akan semakin dikenal dan dihargai, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ke-11, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. Dengan pusat pemerintahan baru, aktivitas ekonomi pasti meningkat. Perdagangan, jasa, properti, dan usaha kecil akan ikut berkembang dengan cepat. Yang ke-12, investor akan lebih tertarik untuk masuk. Status sebagai provinsi biasanya membuat sebuah daerah terlihat lebih strategis dan menjanjikan. Dengan pengelolaan yang baik, Luwu Raya bisa menarik investasi di bidang tambang, perkebunan, pariwisata, dan industri. Yang ke-13, pengawasan terhadap wilayah akan lebih efektif. Wilayah Luwu Raya sangat luas. Jika berdiri sendiri, pemerintah provinsi bisa lebih fokus menjaga keamanan, tata ruang, dan kelestarian lingkungan. Yang ke-14, pemerataan pembangunan antar kabupaten bisa lebih adil. Karena berada dalam satu provinsi yang sama dan memiliki latar belakang yang sama, maka kebijakan pembangunan bisa disesuaikan dengan karakter masyarakat Luwu Raya itu sendiri. Dan yang ke-15, suara masyarakat akan lebih kuat di tingkat nasional. Provinsi baru berarti ada gubernur dan DPRD provinsi sendiri yang bisa langsung menyuarakan kepentingan Luwu Raya ke pemerintah pusat tanpa harus melalui pemerintah di Sulawesi Selatan lagi.